Kita masukkan anak kita ke pesantren, nanti dia selamat dari narkoba, dia selamat dari zina, dia menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Bisa saya, tapi untuk apa kita lembut kalau mikrofonnya mantap luar biasa. Abdul Somad tausiah menggelegar itu karena ada saudara-saudara kita yang berada di tengah. Ini bukan pondok untuk nunggu durian runtuh. Ini yang mengatur suara ini. Suara saya jelas? Adik-adik yang ada di atas, suara saya jelas? Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya tausiah itu drone. Tapi di Mambaul Ulum bukan cuma drone, layang-layang pun naik semua ke atas. Allahu Akbar. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Yang lalu yang baik-baik kita ambil, wal akhdhu bil jadidil aslah, yang baru-baru tetap kita ambil, mikrofon kita ambil, drone kita ambil, podcast kita ambil, tapi pelajaran yang lama, kitab-kitab turas, kitab klasik, kitab kuning tetap kita jaga kelanggengannya sampai hari kiamat insyaallah. Walaupun adik-adik nanti mungkin tidak jadi kiai, bukan jadi pimpinan pondok pesantren, tetap kalian akan membacakan kitab ini kepada anak, kepada istri. Kenapa? Karena dunia ini akan tetap banyak fitnah. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup di akhir zaman setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak melihat ikhtilaf yang begitu banyak. Yang selamat adalah orang yang berpegang kepada sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khulafa' rasyidin, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar bin Attab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, min ba'di, setelah aku mati. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham, jangan pegang dengan tanganmu, nanti akan terlepas. Gigit sampai tanggal dunia, sampai hancur binasa, kau akan tetap berpegang dengan ahlus sunnah wal. Saya nggak maulah anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren kerjanya cuman sarungan, tidur, baca kitab, nggak ada olahraga. Siapa bilang nggak ada olahraga? Makanya datang ke Mambaul Ulum bata-bata, tiang gawangnya ada. Nih, yang bilang di pesantren nggak ada olahraga, datang ke Pamekasan, mampir ke Mambaul Ulum bata-bata. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, tiang gawang tetap tegak berdiri, dari besi nggak bisa dicopot. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau adik-adik saya ini nggak olahraga, nggak sehat, nggak mungkin dia bisa dengar ceramah dari atas atap, menunjukkan dia kuat. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan menangis sampai meratap. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini melihat santri di atas atap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tulisan tretan UAS. Masya Allah, Allahu Akbar. Abdul Somad datang bukan orang yang mengguru-gurui, bukan orang yang ngajar. Abdul Somad datang ke Mambaul Ulum ingin mendapatkan barokah dari para kiai. Doakan kedatangan ini menyambung silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi nanti jangan katakan Ustadz Somad tadi datang apa? Dia mau ngajar, kiai-kiai sudah cukup. Abdul Somad itu datang mau ngambil barokah, atharus sholihin, bekas-bekas tapak kaki orang soleh. Mudah-mudahan tempat berjalan Abdul Somad, tempat wudhu Abdul Somad, tempat sholat Abdul Somad bertepatan dengan tempat bekas sujudnya orang-orang soleh, sehingga mendapatkan keberkahan insyaallah. Imam Ahmad bin Ambal masuk ke Masjid Nabawi, dia usap
telapak kaki tempat khotib di atas mimbar. Setelah dia usap, dia cium ke tangannya. Ditanya, mengapa Ahmad bin Hanbal? Atharus salihin. Dulu kaki Nabi ada di sini, kaki Abu Bakar Siddiq, kaki Umar bin Khattab, kaki Utsman bin Affan, kaki Ali bin Abi Thalib, kaki para ahli bait. Aku pegang untuk mendapatkan keberkahan atharus salihin. Makanya kadang ngajinya enggak terlalu lama, tapi ngalap barokahnya. Ila hadrati ila sayyidina ila hadratin nabi Muhammad sallallahu wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang yang enggak ngerti ngeritik, apa ini baca-baca Al-Fatihah ini? Baca aja cukup. Kalau sekedar ilmu, tidak ada yang bisa menandingi dia. Kalau sekedar kekuatan ingatan, hafalan, kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Bedanya dia nggak punya barokah. Siapa dia? Syekh Google. Betul? Ada yang bisa ngelawan Syekh Google? Nggak ada. Maka untuk mengalahkan Google kita perlu barokah. Itulah barokah daripada kiai. Itu maka tadi sebelum acara membacakan Al-Fatihah, sebutkan namanya supaya hubungan kita lebih dekat. Ustaz Abdul Somad, kami lihat mulutnya komat kamit waktu duduk tadi. Ustaz ngomong apa? Sedang ngomong di handphone. Enggak, handphone saya enggak hidup. Terus Ustaz ngomong apa? Saya kirim Al-Fatihah kepada kiai, kepada wali-wali Allah, supaya mereka berdoa kepada Allah, doa mereka lebih makbul daripada Abdul Somad, supaya diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bertawassul kepada Allah melalui orang-orang soleh. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi, menulis kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Orang-orang soleh, para nabi, orang-orang soleh, para aulia, maka sesungguhnya maqam mereka tinggi, maqamam mahmuda. Kita sebut namanya supaya kita pun mendapatkan keberkahannya. Semua kita yang hadir ini mendapatkan keberkahan dari para kiai, dari para wali-wali Allah, insyaallah. Tidak ada namanya mantan guru, tidak ada namanya mantan kiai. Satu huruf pun yang dia ajarkan, kita adalah muridnya. Kita datang, kita sowan, kita muliakan, turun keberkahan-keberkahan untuk kita semua, insyaallah. Amin. Nanti adik-adik ada yang akan jadi bisnismen orang kaya, amin. Ada akan jadi pejabat, pegawai DPRD, DPR RI, DPD, legislatif, amin. Ada yang menjadi orang-orang ternama di negeri ini nanti, amin. Bawa anakmu, bawa istrimu, kenalkan di sini dulu pondok saya, di sini saya belajar. Kenapa? Supaya hidupmu berkah. Hidup ini yang dicari adalah berkah. Makanya kalau ketemu sama orang yang dimintakan itu berkahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Makan yang diminta itu barokahnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nikah itu yang diminta barokahnya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu ada anaknya lahir yang dimintakan juga barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah para kiai, para alim, para ulama. Apapun kata kiai, sami'na wa ata'na. Ini lagi tren ini sekarang. Kalau baca, kalau ngaji, kalau tausiah, langsung nanya, mana dalilnya?
Nanya dalil tuh nggak salah, tapi andai disebut apa kita faham. Para santri nanya dalil. Sekarang banyak orang sama ulama nggak percaya, tapi sama pilot naik pesawat percaya. Kalau ulama yang ngasih tahu mana dalilnya, tapi pas naik pesawat dia nggak tahu pilot itu lulus atau baru belajar atau ini baru test drive. Belum ada penumpang yang buka pintu nanya sama pilot mana dalilnya. Berarti dia lebih percaya pilot daripada ulama. Allah tidak meninggalkan apa-apa untuk kita. Yang ditinggalkan Rasulullah adalah al-ulama warasatul, ulama pewaris para nabi. Bumi Madura tidak hanya subur tanahnya, sejuk anginnya, indah pantainya, tapi juga bumi ini bumi yang paling subur melahirkan para ulama. Allahu Akbar. Ini Ustadz Somad ini basa-basinya luar biasa. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu, saya nanya. Makanya saya kalau kemana-mana tuh tanya, Ibu Bupati berapa pesantren di sini? Cuman 600 Ustadz. 600 pondok pesantren, lewat jalan, lewat gang, lewat simpang ada pondok pesantren. Bahkan lebih banyak pesantrennya daripada santrinya Pak Ustadz. Orang bingung kenapa pesantren banyak. Pesantren inilah benteng pertahanan kita untuk mempertahankan ajaran agama Islam di tengah keluarga dan bangsa kita, insya Allah. Jangan masukkan anak ke pesantren. Nanti kalau masuk pesantren, dia akan mendirikan negara Islam, dia anti NKRI, dia anti Pancasila. Yang ngomong siapa? Datang ke pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, bendera tegak berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum acara kita mulai, kepada seluruh jamaah harap berdiri. Mahallul qiyam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Siapa yang membuat Indonesia ini merdeka? Tentara, TNI, Jenderal Sudirman, Bung Tomo. Bung Tomo datang ke rumah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meminta fatwa supaya para ulama berani mengeluarkan resolusi jihad untuk memberikan semangat supaya tentara nasional Indonesia berani menghadapi Belanda dengan bambu runcing, mati syahid. Maka tanggal 10 November semuanya mereka berteriak, berjuang, serbu, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, pulang ke Leiden, pulang ke Belanda. Yang tinggal di Nusantara terong Belanda. Kenapa para tentara berani? Karena ulama mengajarkan kalau kamu mati syahid. Orang yang mati syahid sakratul mautnya seperti kulitnya dicubit lembut. Orang yang mati syahid tidak kena azab kubur, bebas pertanyaan mungkar nakir. Orang yang mati syahid enggak dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat bangsa Indonesia merdeka, karena Allah, karena Rasulullah, karena ulama ahlus sunnah wal. Ini harus diajar. Allahu Akbar. Itu namanya takbir susulan. Ini kadang orang nggak tahu. Dia anggap kalau masuk pesantren teriak Allahu Akbar berarti nggak cinta NKRI. Kalau NKRI nasionalisme, meninggalkan agama. Siapa yang memecah belah umat ini? Semua yang berkata Allahu Akbar, dia adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang mana? Baca preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Apa? Atas berkat rahmat Allah yang
keinginan bangsa Indonesia yang luhur, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustadz tahu dari mana? Yang baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Abdul Somad waktu SD. Itu kan waktu SD. Terus waktu pondok sebelum ke Mesir ada tes. Nama tesnya tes beasiswa ke Mesir. Apa mata pelajarannya? Hafalan Quran. Apalagi bahasa Arab. Apalagi lulus tes Pancasila Undang-Undang Dasar 45 P4. Kalau nggak lulus nggak diberangkatkan ke Mesir. Maka kita ini adalah anak pesantren yang cinta kedaulatan, cinta negara, cinta merah darah kita, putih tulang kita. Sampai hari kiamat kita pertahankan negeri ini insyaallah. Amin. Ustadz Somad ini kenapa menggelegar suaranya? Dikasih nasi biryani sama kiai tadi, makanya menggelegar suaranya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, daftarkan segera. Lokasinya Pak Ustadz, itu ada tanda panah peserta didik baru. Mudah-mudahan masih ada kuota insyaallah. Amin. Ini kelas-kelas perlu dipenuhkan. Pesantren tidak pernah berhenti membangun, sama seperti Masjidil Haram tidak pernah berhenti. Kalau sekarang ada kelas terus nyambung. Kenapa? Karena anak tidak berhenti lahir. Selama umat Islam masih menikah, selama umat Islam masih hamil, selama melahirkan anak, maka pondok pesantren harus bertambah tegak, besar, tegak, berdiri, mengagungkan agama Allah. Anak-anak mengumandangkan bacaan Al-Quran, tenggelam matahari bertasbih, wasabbihuhu bukratan wa asila. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Jadi kalau ada tetangganya, kawannya, keluarganya kerasukan, masya Allah, jazakumullah khairan, barakallah fikum, so sweet. Bismillah. Ustadz Somad tolong bacakan ayat tasbih tahmid. Ini ada yang kerasukan setan, biar supaya dia keluar jin hantu setannya. Datang aja ke Mambaul Ulum. Udah dengar suaranya tadi kan? Suruh dia berdiri di tengah, semuanya bertasbih. Subhan. Hilang setannya sekalian. Itu karena telinganya tidak mendengar tasbih, karena telinganya tidak mendengar azan, karena telinganya tidak mendengarkan takbir, karena telinganya tidak mendengarkan bacaan Quran. Telinga kita ini nanti akan direkam, suara rekamannya akan diputarkan. Begitu diputarkan rekaman santri Mambaul Ulum, yang keluar dari telinganya adalah balaghah, yang keluar dari telinganya adalah saraf, yang keluar dari telinganya adalah nadham, yang keluar dari telinganya adalah ayat, yang keluar dari telinganya adalah hadis. Amin. Jangan sampai ketika diputar yang keluar dari telinganya adalah lagu-lagu maksiat haram yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat tercabik-cabik, berkelahi, rusak persatuan hanya karena perbedaan masalah ikhtilaf fikih. Maka kita jaga, kita tetap belajar fikih Maliki. Saya kebetulan belajar di Maghribi. Maghribi itu di mana Ustadz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi. Habis Maghribi Ustadz
laut, Samudra Atlantik. Kalau nyebrang terus Ustadz, nyebrang terus namanya Andalusia. Andalusia itu di mana Ustadz? Andalusia nggak tahu? Enggak, Real Madrid, Barcelona. Oh itu tahu. Maghribi, tempat tenggelamnya ghurub, matahari tenggelam. Kebetulan guru-guru kami mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya turun ke bawah. Allahu Akbar. Fatihahnya enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya pendek, qiraat Warsh. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subuhnya kunutnya bukan setelah ruku' i'tidal, tapi sebelum ruku'. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung baca kunut. Setelah baca kunut baru ruku', i'tidal, baru sujud. Begitulah kami sholat di maghribi. Tapi cara sholat ini tidak pernah saya lakukan di masjid dekat rumah saya walau sekalipun. Apakah salah mazhab Maliki? Tidak salah. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179, menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta dihafal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis diambil oleh Imam Al-Bukhari. Dari mana salahnya? Tapi kalau saya bawa ke kampung saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selesai sholat jamaah langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesat. Jangan menimbulkan fitnah. Kita ini beragama mau dilihat aneh atau mau mempersatukan orang. Dan ternyata ketika kami belajar di maghribi, suatu ketika kami mengundang Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki, penasehat Sultan Muhammad As-Sadis, anggota Majelis Ilmi. Beliau datang ke kedutaan Republik Indonesia KBRI Rabat. Sampai di sana beliau, kami minta sholat tarawih. Syekh, malam ini Syekh sholat tarawih. Kami mau melihat gimana mazhab Maliki jadi imam kalau makmumnya mazhab Syafi'i. Malam itu niat kami agak berubah, ada tambahan. Ternyata Syekh Muhammad Ar-Ruki angkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, dia pakai bismillah. Selesai sholat kami tanya, Syekh kan mazhabnya Syafi'i, Syekh kan mazhab Maliki. Iya, mazhab Maliki tangannya kan ke bawah, bismillahnya kan nggak ada. Kenapa Syekh? Karena kamu semua mazhab Syafi'i. Begitulah menjaga persaudaraan, keutuhan keluarga lebih diutamakan. Ini baru umrah, 3 hari di Madinah, 4 hari di Makkah. Pulang kampung, satu kampung salah semua. Ulama yang belajar puluhan tahun kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Asani Al-Maliki, kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, kepada Syekh Bakri Syata, kepada Syekh Mahfud Termasi, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Pulang puluhan tahun mereka tetap menjaga keutuhan persaudaraan. Ini ngaji mau menyatukan umat atau mau memecah belah Makanya kita menjaga persatuan. Saya kalau kebetulan tausiah, saya nggak tahu masjid itu pakai bismillah jahar atau sir. Saya nggak tahu masjid itu pakai kunun atau enggak. Saya nggak tahu masjid itu doanya zikir jahar atau sir. Maka kalau saya diminta jadi imam, Ustadz subuh ini Ustadz jadi imamnya, batu.
Saya nggak mau gara-gara kehadiran saya jamaah jadi kelahi, lalu perbuatan saya dijadikan hujah. Ente salah gara-gara Abdul Somad. Abdul Somad siapa? Ketika Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, yang biasanya kalau di Masjidil Haram bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Datang ke Jakarta jadi imam di Masjid Istiqlal. Semua makmum penasaran, kira-kira nanti dia pakai mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i ya. Syekh Abdurrahman Sudais maju, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kaget semua. Kami bisa nonton YouTube-nya, cari aja YouTube-nya, tulis www.youtube.com, tulis di search Abdurrahman Sudais Masjid Istiqlal, akan dapat. Pas selesai amin waladdallin amin, dia pakai bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Orang heran semua, ini imam mencela-mencela enggak istiqomah. Kenapa waktu di Masjidil Haram dia bismillahnya sir, kenapa di Istiqlal dia pakai bismillah jahar? Karena dia tahu bahwa Nusantara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal subuhnya tidak berkunut, karena dia menurut Imam Ahmad bin Hambal qanata syahran summa tarakahu, setelah Nabi berkunut 1 bulan kunut nazilah, summa tarakahu, dia meninggalkannya. Lalu datang seorang bertanya, wahai Ahmad bin Hambal, ya seandainya saya bermazhab Hambali ikut kamu, ya bagaimana kalau saya sholat subuh imamnya bermazhab Syafi'i, apakah saya tetap dengan mazhab saya atau ikut mazhab Syafi'i? Kata Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241, makamnya di Baghdad, kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Kalau engkau bermazhab, aku mazhab Hambali, imammu bermazhab Syafi'i, engkau sholat subuh, saat imammu mengangkat tangan, maka angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa'afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Setelahnya engkau bacalah doa seperti bacaan imam, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Kalau hafal, kalau enggak hafal pakai jurus yang lama, gerak-gerakkan aja mulut. Menyatukan hati perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayat itu belum titik, apa kelanjutannya? Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Bersama bersatu kita akan semangat insyaallah. Amin. Kalau mau ngelihat Ustadz Somad pakai sarung 3 hari 3 malam, lihatlah videonya ketika berada di Pulau Madura. Kalau kelihatan video Ustadz Somad pakai sarung, besar kemungkinan ini lagi di Pulau Madura. Ini bukan masalah halal haram saudaraku, ini bukan masalah wajib fardu ain fardu kifayah, tapi masalah menjaga hati, menjaga perasaan. Andai saya datang kemari pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm, lalu saya berdiri di depan, apakah salah menurut fikih? Enggak salah. Hai guys, are you ready to rock? Enggak salah. Tapi ini masalah adab. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al adab fauqal ilmi.
Jadi menjaga persatuan ini adalah adab. Kita jaga adab-adab kita. Saya ingin ada jamaah yang mengadu, Ustadz Somad, dulu di kampung ini kami kelahi, dulu di kampung ini kami bertengkar, tapi setelah datang anak santri dari Mambaul Ulum Bata-Bata, kami menjadi bersatu. Ustadz Somad, dulu kami kelahi nggak ngerti dalil, dia bacakan dalilnya menurut para imam Ar-Ramli, dibacakan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, menurut Imam Al-Mawardi, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Akhirnya kami ngerti, kami paham. Mereka luar biasa Ustadz. Dulu di kampung kami kelahi antar anak muda, yang satu mengatakan mesti pakai kunut, yang satu mengatakan kunut itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah Ustadz, sekarang sudah enggak kelahi lagi, karena sama-sama enggak sholat subuh lagi Ustadz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Syukran ke, Masya Allah, barakallah fiik. Pertanyaan santriwati. Jadi pesantren ini sangat adil. Santri satu, santriwati satu. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hukumnya mengidolakan non-muslim dijadikan inspirasi hidup? Bagaimana kaitannya dengan pemahaman hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini mikrofon yang saya pakai ini dari muslim atau non muslim? Non muslim. Kalau dari Arab Saudi ini mikrofon, pasti tulisannya bukan on off, al hayah wal maut. Tadi saya pakai mobil itu punya non muslim atau muslim? Non muslim. Kenapa? Kita boleh memakai produknya selama tidak terkait dengan akidah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Ketika perang, bagaimana caranya supaya tentara kafir musyrik tidak masuk ke kota Madinah? Datang Salman Al-Farisi, kami punya strategi perang di Persia. Persia tidak Islam, kita gali parit, nama paritnya Khandak, maka perang itu disebut dengan perang Khandak. Perang Khandak strateginya bukan dari orang Islam, dari Persia tidak Islam, boleh dipakai. Tapi kalau sudah terkait dengan orang, manusia, kita akan terikut dengan cara berpakaiannya, kita mengidolakannya. Nanti dia pakai celana pendek, kita ikut celana pendek, dan seterusnya. Mau saya teruskan, segan sama kiai. Kita akan ikut cara gayanya. Sekarang banyak anak-anak muda ngikut orang yang tidak sholat, tidak puasa, nggak sunat. Padahal masih banyak yang bisa diidolakan, masih banyak orang-orang soleh. Siapa yang perlu diidolakan? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Umurnya ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. 19, 20, 21 masih tetap sebaya dengan kita, guys. Ketika Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, berapa umurnya? 18 tahun. Ketika Tariq bin Ziyad menjadi panglima perang, berapa umurnya? 20 tahun. Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Nabi, berapa umurnya? Saat Nabi meninggal, umurnya 20 tahun. Kita tanya sekarang anak muda kita, berapa umurmu? 20 tahun. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Mau jadi apa bangsa ini? Idolakanlah Muhammad Al-Fatih,
idolakanlah Usamah bin Zaid, idolakanlah Khalid bin Walid, idolakanlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tidak kehilangan idola. Masalah alat, peralatan, transportasi, komunikasi, silakan pakai dari produk manapun. Tapi kalau sudah terkait orang, manusia, khawatir kita akan terikut dengan cara makannya, cara berpakaiannya, cara pergaulannya. Kita jaga anak-anak muda kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga semua para santri-santriyah, para santri-santriwati, baik yang mondok maupun di luar, bapak ibunya juga terjaga, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Allah jadikan ma'had mamba' al-ulum ma'hadan aziman mubarakan fih, takharraja minhul ulama waz-zu'ama wal fuqaha wal usuliyun wal mufassirun wal muhaddithun. Semua kebaikan datang mamba'ul ulum, mamba' sumber kebaikan ini insyaallah. Puncak tabligh akbar bukan pada tausiahnya tapi pada doanya. Mari kita aminkan doa kiai, kita khusyukkan hati, munajat, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Semua kebaikan dari Allah, yang tak baik dari Al-Faqir. Maukah Bapak Ibu adik-adik memaafkan kesilapan-kekhilapan Ustadz Somad? Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.